Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwiana Salve Herman dengan NIM 10011382429 dari kelas IKMC. Di sini saya akan menjelaskan mengenai REBA Employee Assessment Worksheet atau REBA ini singkatan dari Rapid Entire Body Assessment. REBA ini terbagi menjadi 13 step dan terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian yang A itu ada neck, trunk, and leg analysis, di mana ini nih bagian leher, bagian punggung, dan juga bagian kaki, dan yang B itu ada arm and wrist analysis, itu ada bagian lengan atas, lengan bawah, dan pergelangan tangan. Nah, baiklah kita akan masuk di step pertama, yaitu neck position. Nah, ini nih bagian leher. Nah, di sini saya menggunakan foto seseorang yang sedang menyapu, di mana saya telah ukur menggunakan aplikasi Angulus ini didapatkan neck position-nya itu 25,08. Di mana kalau misalnya ini 0 sampai 20 derajat itu plus 1, 20 derajat ke atas tuh plus 2. Karena kita nih 25,0 derajat, 0,8 derajat, berarti ini masuk di 20 derajat ke atas, yaitu plus 2. Dan sini ada adjust-nya juga. Itu tuh ada if neck is twist, kalau misalnya kita gini-gini, atau misalnya if neck is side bending, kalau misalnya kita gini-gini. Karena ini nggak ada yang adjust-nya, berarti kita make yang ini aja, yang plus 2. Berarti next score-nya ini ada 2. Ah, terus step kedua yaitu trunk position. Ini nih bagian punggung. Di mana dari foto yang ini yang seseorang sedang menyapu ini sudah saya ukur di aplikasi Angulus itu didapatkan trunk position-nya itu 33,01. Di mana jika 0 derajat itu masuk di plus 1 atau 0 sampai 20 derajat itu masuk di plus 2, 20 sampai 60 derajat itu masuk di plus 3, dan 60 derajat ke atas itu masuk di plus 4. Karena angka yang kita dapatkan tadi 33,01 derajat, berarti ini masuk di 20 sampai 60 derajat, yaitu plus 3. Karena ini juga ada adjust-nya dan kita nggak pakai adjust-nya ini, berarti trunk score-nya ini 3 aja. Selanjutnya itu legs, bagian kaki. Nah, dari foto ini telah saya ukur di aplikasi Angulus didapatkan 153 derajat. Dan di mana ini nih nantinya 180 dikurang derajat yang kita dapatkan tadi yaitu 153. Kenapa 180? Karena ini nih lingkar yang ada di kaki kita yang ini itu 180. Berarti 180 dikurang 153. Hasilnya itu 27. Karena di sini enggak ada 27, jadi kita adjust aja karena kakinya ini lurus-lurus aja, berarti ini plus 1 aja. Jadi like score-nya ini 1. Nah, selanjutnya itu step keempat, yaitu look up posture score in table A. Nah, jadi dari hasil step 1, step 2, step 3 yang kita dapatkan tadi, kita masukkan ke table A ini. Di mana neck-nya tadi 2, kita lingkarin 2 di sini. Terus tuh trunk-nya kita lingkarin 3 di sini. Sama legs-nya 1, kita lingkarin di sini. Kenapa yang satunya di sini? Karena ini masuk di table yang neck 2 ini tadi. Jadi kita ambil garis lurus ini. Dari yang ini kita garis lurus ke sini. Sama yang ini kita lurus ke sini. Ketemulah titik tengah lurusnya ini 4. Berarti log up posture score in table A-nya itu 4. Terus ini ada enforce and load score, di mana ini nih yang kita ini kurang dari 11 lbs, berarti plus 0. Kalau misalnya dia itu 11 sampai 22 lbs itu plus 1. Kalau misalnya lebih dari 22 lbs itu plus 2. Karena kita kurang dari 11 lbs, berarti 0. Selanjutnya itu step ke-6, score A Finrow in table C. Jadi 4 ditambah 0 itu jadinya skor A-nya itu 4. Selanjutnya kita masuk di bagian yang B, arm and wrist analysis. Nah, step ke-7 ini ada upper arm position. Nah, di mana dari foto yang seseorang sedang menyapu ini didapatkan dari aplikasi Angulus itu 30,08. Di mana
Kalau misalnya 20 derajat itu plus satu, kalau misalnya 20 derajat ke atas itu plus dua, 20 sampai 45 derajat itu plus dua, 45 sampai 90 derajat itu plus tiga, dan 90 derajat ke atas itu plus empat. Karena kita dapat tadi tuh 30,08 derajat, berarti ini masuk di bagian yang 20 sampai 45 derajat, yaitu plus dua. Nah, ini juga ada adjustnya karena kita nggak ada adjustnya cuman yang 30,08 derajat aja yaitu masuk di bagian yang ini berarti kita upper arm score-nya 2 aja. Terus tuh step yang ke-8 locate lower arm position. Nah, di mana dari foto yang ini telah diukur di aplikasi Angulus tuh didapatkan skornya itu 57 derajat. Nah, di mana kalau misalnya dia nih 60 sampai 100 derajat itu plus satu atau misalnya 0 sampai 60 derajat itu plus dua. Karena yang kita dapatkan tadi 57 derajat berarti ini masuk di bagian 0 sampai 60 derajat yaitu plus dua. Jadi lower arm score-nya itu 2. Terus step yang ke-9 yaitu wrist position yaitu pergelangan tangan. Dimana kalau misalnya dia tuh lurus aja gini, itu tuh plus satu. Kalau misalnya agak miring gini itu plus dua. Karena kita miring gini kan, terus tuh ada adjustnya juga. Karena kita megang sapu tuh kan gini kan, berarti adjust. Nah, ini plus satu. Berarti ini karena miring tadi dua ditambah adjustnya satu, berarti wrist score-nya itu tiga. Selanjutnya itu step yang ke-10, yaitu lock up posture score in table B. Dari yang step ke-7, step ke-8, step ke-9 tadi, kita masukin ke table yang B, yang ini. Di mana yang upper arm position-nya tadi dua, kita lingkerin di dua sini. Terus tuh yang lower arm position-nya itu dua, kita lingkerin di sini. Sama yang wrist position-nya itu tiga, kita lingkerin di sini. Jadi kita tarik garis tengahnya, tiga ini ke bawah sini. Udah tuh yang dua ini tarik ke lurus ke sini. Ketemulah titik tengahnya ini 4. Berarti log up posture score in table B itu 4. Terus ini nih ada end coupling score di mana kalau misalnya dia nih well fitting handle and mid range power grip good itu plus 0 atau a stable but not ideal handhold or coupling is stable with another body part atau fair itu plus 1 atau mm, handhold not stable but possible no handle acquire and unsafe with anybody part itu plus 2 karena di sini kita ngerasa ini nih fair-fair aja eh, apa nyaman-nyaman aja berarti kita pakai yang fair yang plus satu berarti yang coupling score-nya itu plus satu jadi dari posture score B tambah coupling score-nya itu hasilnya itu skor B-nya itu 5. Nah, selanjutnya itu kita masukkan di table C, di mana yang skor A ini sama skor B ini kita masukkan di table C. Nah, skor A-nya kan 4, berarti kita lingkarin di sini 4, sama skor B-nya kan 5, jadi kita lingkarin di 5. Terus kita tarik garis lurus, ini ke sini, terus ini ke sini, ketemulah titik tengah garis lurusnya ini 5. Berarti table C-nya ini 5, terus ini nih ada step ke-13 yaitu activity score di mana activity score ini misalnya kayak one or more body part are held for longer than 1 minute itu ditambah plus satu dan seterusnya karena kita nggak ada activity score jadi 0 aja jadi table C-nya itu 5 ditambah activity score-nya itu 0 ketemulah final rebus score-nya itu 5 terus nggak sampai di sini aja selanjutnya kita perlu melakukan scoring. Nah, karena final reba kita tentu 5, berarti ini masuk di kisaran 4 sampai 7 yaitu medium risk. Nah, dan further investigation sama Cheng Sun, di mana ini nih termasuk di bahaya yang sedang. Dan ini perlu dianalisis lagi kenapa ini nih masuk di bahaya yang sedang dan perlu Cheng Sun. Kalau misalnya dia negligible risk, misalnya satu itu negligible risk,
Kalau misalnya 2 sampai 3 itu low risk, kalau misalnya 8 sampai 10 itu high risk. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.